plum. Kayak buah apa? Plum. Oke, gimana ceritanya? Elektronnya menyebar di tubuh atom. Aha, gimana? Elektronnya menyebar secara acak di apa? Itu atomnya. Ya, terus kayak gitu? Ada lagi? Apa ya? Muatan positifnya? Oke. Oke, yang kamu tahu ya gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Nah, yang pertama harus tahu dulu sifat dasar atomnya gitu ya. Atom ini sangat kecil, jari-jarinya sekitar 0,1 nanometer. Semua atom stabil ya. Maksudnya semua atom stabil apa? Tidak langsung meluruh. Nah, ya, betul. Semua atom stabil maksudnya ini sebenarnya tidak semua atom stabil. Kalau misalnya atom yang radioaktif juga kan tidak stabil. Cuman maksudnya hampir semua atom itu stabil ya. Jadi tidak meluruh maksudnya betul ya. Terus semua atom mengandung elektron berbadan negatif. Tapi atomnya netral. Berarti kalau gitu atom itu mengandung elektron dan muatan positif ya nggak? Karena atomnya netral ya nggak? Betul? Betul. Nah tadi kata Adrian katanya kayak plum. Tadi Adrian yang jawab ya? Ya, Bu. Katanya buah plum, katanya muatan negatifnya tersebar acak, katanya. Nah, Ibu nanyain, karena atomnya itu netral, berarti muatan positifnya gimana? Kalau di modelnya. Acak juga kan, Bu? Kenapa? Nggak kedengeran? Acak juga. Acak juga bukan, Bu? Jadi model atom yang pertama katanya, kata Adrian kan tadi muatan negatifnya tersebar acak, ya. Nah, Ibu pengen tanya kalau muatan positifnya gimana? Inti atom. Oh, inti atom tersebar di tengah gitu. Itu gimana? Oke, kita akan bahas itu ya. Nah, terus yang ketiga, yang keempat itu atom itu ternyata bisa memancarkan dan menyerap radiasi EM. Betul. Oke, nah jadi sekarang kita lihat mode atom saya. Lihat sini, mode atom saya itu di sekitar 1911. Katanya, kata Thomson bilang, atom itu bisa diperumpamakan sebagai bola, kayak buah plum, kayak roti plum. Plum itu jadi itu kamu kebayang nggak nih si Abdel lagi makan. Jadi roti, ya, terus kayak gitu di situ ada kismisnya. Nah, kismisnya itu elektron. Nah, yang rotinya itu adalah muatan positif, jadi tersebar di sana. Sudah kebayang? Jadi nggak ada ceritanya di Oda Thomson itu bilang bahwa inti atom itu terpusat di tengah-tengah. Pokoknya di awal itu dia bilang bahwa pokoknya ceritanya kayak roti kismisnya itu adalah elektron, yang rotinya itu adalah elektron positif dan tersebar sama banyak sehingga dia netral, dia bilang gitu. Nah, tapi pada saat mau ada percobaan, ditembakkanlah partikel ke atom. Ternyata dia terhambur dengan sudut alfa yang besar. Yang jadi masalah adalah kenapa gagal. Model ini gagal untuk menjelaskan itu, tidak dapat menjelaskan sudut hamburan sinar alfa yang besar. Sinar alfa itu bukan sinar ya, tapi partikel alfa. Ya, partikel alfanya ditembakkan ke dalam atom, terus begitu ternyata
partikel alfanya terhambur dengan sudut besar. Nah, katanya model Thomson tuh gagal untuk menjelaskan ini. Kenapa? Karena harusnya kalau sampai ketembak sinar alfa menurut Thomson nggak bisa lewat. Harusnya nggak bisa lewat. Harusnya bisa lewat. Harusnya bisa lewat kan? Itu gimana? Yang ini kan tuh yang gold foil. Ayo, yuk, jelasin. Ya partikel alfanya ditembakkan lewat gold foil, ternyata ada partikel yang terpantul kembali. Harusnya kan kalau modelnya seperti Boson tadi, harusnya semuanya menembus ke gold foil tadi. Harusnya semuanya. Oke, kan, betul. Coba lihat sini. Kan tadi katanya muatan positifnya tersebar merata di rotinya lah, gitulah intinya kalau misalnya dianalogikan roti itu kan ya. Jadi partikel positifnya tidak terpusat di tengah atau pokoknya dia tersebar merata. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ada yang kayak gitu tersebar merata, terus kayak gitu ditembak sama partikel, dia akan terhambur dengan sudut besar nggak? Tidak. Iya, harusnya dia kalau misalnya modelnya seperti itu harusnya dia lewat aja gitu. Jadi di garis X misalnya, di sumbu X misalnya itu ditembakkan, ya kalau misalnya dia tersebar merata harusnya lurus aja kan gitu ya, dia tembus aja gitu kan di sana harusnya gitu. Tadi maksud Alexander harusnya tembus aja. Tapi yang jadi masalah, partikel alfa kalau ditembakkan ke atom dia terhambur dengan sudut besar. Nah, jadi kalau modelnya seperti itu nggak make sense kalau misalnya sudut partikel alfanya terhambur dengan sudut yang besar. Oke, ngerti ya di sini kegagalan model Thomson ya? Karena tadi dia bilang tersebar merata adanya di. Jadi kebayang nih bola gitu ya, bolanya terus gitu ruang antar bolanya itu muatan positif tersebar merata, terus gitu ada elektron-elektron kecilnya itu kayak buah kismis gitu di sana kayak gitu. Oke, ngerti ya sampai sini model Thomson tuh gagal menjelaskan sudut samudera yang besar. Oke, ya gini aja. Kalau kamu misalnya punya roti, ya, Nafta, denger. Kalau kamu punya roti, terus kayak gitu di rotinya nggak ada kerjaan sih, di rotinya kamu masukin kelereng gede banget, kelereng gede yang gede, masukin ke tengah rotinya. Terus kayak gitu coba kamu tembakan sesuatu, kira-kira terhamburnya kecil atau besar? Halo? Nafta? Ada Nafta nggak? Halo? Iya, Bu. Ada Nafta nggak? Nggak ada. Ada Bu, itu Bu dijawab. Oh, kedengeran. Lagi sakit gigi katanya. Oh. Katanya besar, Bu. Besar Bu kata Nafta. Katanya besar ya? Ya. Tapi jadi kalau misalnya dari situ tuh, dari model Thomson segitu, yang lainnya tuh ngelihat fenomena kayak gini langsung mengeritkan kening. Harusnya nih ada sesuatu di dalamnya yang keras gitu sehingga membuat partikel alfanya terhambur dengan hamburan yang sangat besar kan gitu ya, hamburan yang besar. Betul nggak? Harusnya kayak gitu kan? Berarti ada yang salah dengan model Thomson. Jadi model Thomson itu karena dia itu berpikirnya muatan positif itu tersebar merata, harusnya lewat aja partikel alfanya, nembus atau terhambur dengan sudut kecil gitu kan. Nah, jadi ada yang salah. Nah, terus gitu ini kayaknya kalau misalnya dia terhambur dengan sudut besar pasti ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya gitu, di dalam inti atom itu apa sih gitu kan itu. Nah, barulah sini
tahun 1911 bilang Rutherford gini katanya gitu. Saya koreksi ya, kayaknya kayak gini deh gitu. Sebuah atom itu katanya terdiri dari sebuah inti bermuatan positif. Jadi ingat kalau di Thomson itu nggak ngomongin ada inti ya, dia ngomongnya muatan positif tersebar merata aja. Tapi Rutherford udah bilang atom itu terdiri dari sebuah inti bermuatan positif dan elektronnya bergerak mengelilingi inti dalam lintasan berupa lingkaran. Beda banget kan? Rutherford bilangnya gitu. Jadi muatan positifnya itu ada di inti. Nah, tapi pas saat gitu kelemahannya ada. Kalau misalnya elektronnya bergerak mengelilingi inti dalam lintasan berupa lingkaran, coba kalau misalnya elektron bergerak dengan berupa lingkaran, berarti dia dipercepat nggak? Dipercepat. Nah, kalau muatan partikel bermuatan dipercepat, maka dia akan mengeluarkan, masih ingat nggak? Muatan diam, medan listrik. Muatan bergerak dengan kecepatan konstan itu akan mengeluarkan medan magnet. Tapi kalau misalnya partikel bermuatan memiliki percepatan, maka dia akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kalau misalnya dia bergerak lingkaran, maka dia dipercepat. Kalau dipercepat, maka dia akan mengeluarkan partikel bermuatan. Kalau dipercepat, maka dia akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya dia terus-terusan itu dia akan kehilangan energinya. Berarti kalau gitu lintasan itu nggak akan lingkaran, tapi akan spiral sehingga elektronnya menempel pada inti. Cek gitu ya. Jadi sambil dia dipercepat sambil mengeluarkan energi, energinya berkurang, jadinya gitu. Akan menempel pada inti, itu kelemahannya. Oke, untuk dia partikel alfanya terhambur dengan sudut besar, oke. Bisa dimengerti. Tapi kalau misalnya ini ada masalahnya, elektronnya kok bergerak mengelilingi inti, harus berupa lingkaran. Padahal harusnya spiral dong, karena elektronnya akan kehilangan energi. Gitu. Nah, yang kelemahan kedua itu tidak dapat menerangkan tentang spektrum garis. Apa itu spektrum garis? Ada yang bisa tahu? Kalau misalnya udah percobaan eksperimen fisika lanjut, harusnya udah bisa mengerti apa itu spektrum garis. Ada yang tahu spektrum garis apa? Enggak, Bu. Enggak? Belum? Belum. Oh, belum tahu. Oke, gini cantik. Maksudnya spektrum garis itu. Jadi ceritanya, kalau misalnya kamu punya cahaya polikromatik, cahaya putih, terus ditembakkan ke itu akan keluar kan warnanya apa? Meiji-ku Hibiniu ya, betul nggak? Betul, Bu. Pakai apa? Kalau dilewatkan kemana? Ke prisma atau Ke prisma. Ya, oke. Akan keluar Meiji-ku Hibiniu ya, betul? Nah, ceritanya iseng tadi cahaya polikromatik tadi yang terdiri dari Meiji-ku Hibiniu itu dilewatkan ke tabung isinya isinya oksigen. Terus pas saat dilewatkan gitu, terus begitu dilihat spektrumnya, keluarannya. Ternyata yang keluar itu bukan Meiji-ku Hibiniu. Jadi si garisnya merah Meiji-ku Hibiniu ada garisnya. Tapi pas saat gitu, kalau dilewatkan ke tabung berisi hidrogen, hijaunya hilang, kuningnya hilang gitu. Nah itu, lah kok bisa hilang kayak gitu? Nah maksudnya spektrum garis itu adalah menunjukkan garis-garis gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi kita bisa tahu, nah itu namanya spektrum garis. Jadi kalau misalnya tadi masukin ke itu cahaya polikromatik itu, jadi
Kalau kita lihat dari matanya kan cahaya tapak gitu ya, jadi ada mejiku gini. Nah, kalau misalnya spektrum garis itu jadi bentuknya itu garis-garis di sana. Itu menunjukkan gelombang elektromagnetik apa yang ada di sana di spektrumnya. Namanya spektrum garis. Oke, itu tentang spektrumnya nanti kita akan ada di layar di berikutnya. Nah, jadi si Rutherford itu lebih terkenal dengan model inti, tapi tadi model Thomson itu lebih terkenal dengan plum pudding model, ya. Nah, jadi si Rutherford itu menemukan partikel alfa. Alfa itu ini ya, 42 ya, partikel alfa. Pada selaput emas tipis. Oke, ini tadi harusnya tadi Ibu terangin tadi ya. Jadi di sana lebih jelasnya tadi partikel alfanya ditembakkan ke selaput emas tipis. Makanya keluar model inti. Oke. Nah, ini terangin secara gambarnya. Ini kan tadi ini elektronnya di sini nih. Ini tuh tersebar di muatan positifnya tidak tersebar di tengah-tengah tapi tersebar merata. Jadi kalau misalnya ini masuk ke sini harusnya tersebarnya hamburannya kecil. Tapi kalau model inti itu, nah lihat sini. Lihat sini. Kira-kira kenapa nggak sampai kena ke inti si elektronnya? Sorry, partikel alfanya. Kira-kira kenapa nggak sampai menyentuh pas ditembakkan? Kenapa nggak sampai ke inti? Ada R di sini atau B partikel parameter dampak. Ada yang bisa jawab? Kenapa pas saat ditembakkan partikel alfa dia nggak menyentuh ke intinya? Kenapa? Ada penolakan. Karena muatannya Positif. sejenis ya. Sejenis. Karena muatannya sejenis maka di sini akan ada tidak akan sampai dekat ke inti. Makanya sini ada namanya impact parameter namanya BI. Nah, terus kayak gitu, oke. Jadi hamburannya terjadi karena ada gaya tolak menolak antara partikel alfa dengan inti atom, ya. Nah, tau ini adalah pi b kuadratnya ini lihat ini namanya area dia forbidden partikel alfanya nggak mungkin ada di kurang dari B2 gitu. Ya. Oke. Nah, FE-nya nih Kak ini, nah ini kalau nggak salah di slide terakhir tuh ada penurunannya kenapa kayak gini ya. Oke, lihat sini. Jadi katanya kalau B-nya berkurang berarti membuat tetanya semakin kecil B, maka tetanya semakin besar ya, terhamburnya semakin besar. Jadi kalau gitu eksperimen Rutherford itu bisa tahu sebenarnya yang ditembakkan itu Z-nya berapa gitu ya. Karena kalau B-nya semakin kecil membuat hamburannya semakin besar. Kalau misalnya ditembakkan ke sini ternyata hamburannya lebih besar, terus gitu ditembakkan ke bahan yang lain ternyata hamburannya lebih kecil, berarti kita bisa memprediksi oh ini Z-nya lebih kecil atau lebih besar kan gitu ya. Coba kalau dari rumus ini bisa dihubungkan di sini kalau B-nya mengecil membuat katanya terhamburnya semakin besar. Artinya gaya tolak menolaknya gimana bisa tahu. Jadi sebenarnya salah satunya pakai eksperimen Rutherford itu bisa menentukan Z-nya. Z itu apa? Nomor apa? Nomor apa?
Z, ada tahu yang tahu Z apa? Nomor atom atau nomor elektron atau nomor proton atau nomor neutron? Yuk. Nomor atom. Nomor atom ya. Nah, lihat sini. Dari Rutherford langsung tahun 1885 ke Balmer. Ini yang ibu bilang spektrum garis. Nah, ibu bilang tadi. Jadi ini ceritanya. Nih, ini adalah spektrum garis. Jadi sini kan kalau misalnya kita lihat di mata kan masukin sini Magico Hibiniu kan. Nah, kalau misalnya masukin di sini, jadi sini akan ada keluar spectral lines ini di sini ya, di screen-nya. Ceritanya ini tabungnya diisi dengan gas hidrogen. Kalau tidak ada gas hidrogen tetap Magico Hibiniu. Tapi kalau misalnya dikasih gas hidrogen, ternyata di situ ada yang hilang spektrumnya. Nah, itu yang nggak bisa diterangin sama Rutherford. Gini, Ford, kalau walaupun si Thomson salah, tapi dia tuh masuk akal si elektronnya bergerak melingkar, dia sambil mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Jadi akan ada garis spektrum garis katanya gitu. Tapi lo nggak ngomongin tentang itu sama sekali. Terus dia gitu Rutherfordnya glek, oh iya ya, gitu ya. Kenapa bisa gitu? Apa yang salah gitu? Lihat di sini gimana mereka berpikir gitu tentang ini ada yang salah lagi. Oke, di sini Balmer itu bisa sampai menurunkan spektrum atom. Katanya gini, dia bilangnya gini, ini ada spektrum atom, energinya adalah 1/n². Lagi-lagi energinya terkuantisasi ya. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan ini dapat dari mana besaran ini, min 13N6FV. Lalu di sini ada eta hingga 0. Oke, si Balmer bilang di tingkat energi hidrogen itu ada 4 deret. Ada Lyman, Balmer, sama Paschen. 3 ya, sorry. Katanya si Lyman bilang, deret Lyman itu dapatnya dia itu kalau misalnya elektron kalau berpindah dari N ketiga, dari N sama dari kulit ketiga ke kulit ke-1 itu Lyman ya, namanya deret Lyman. Terus kayak gitu, kalau misalnya Balmer itu dari ini ke 2. Sorry, kalau Lyman itu dari N keberapapun ke 1, loncat ke N sama dengan 1. Kalau misalnya Balmer itu loncat dari manapun ke N sama dengan 3. Kalau misalnya pasien itu loncat dari manapun, dari N manapun ke N sama dengan 3. Oke? Sekali lagi, Lyman dari kulit manapun ke 1 itu namanya Lyman. Kalau misalnya Balmer itu dari N manapun ke N sama dengan 2 itu namanya Lyman. Kalau Balmer itu dari manapun ke 3 itu namanya Balmer. Oke, ada yang bisa jelasin kenapa Lyman series itu ultraviolet, kalau Balmer series itu visible, kalau Paschen series itu infrared. Ada yang tahu nggak?
Kenapa ultraviolet? Kenapa cahaya tampak sama IR? Kenapa? Oke, sebelum ke sini tuh udah tahu lah ya, pokoknya di sini Lyman itu ultra, ingat-ingat ya, gamma itu visible, cahaya tampak, kalau pasien itu adalah infrared. Jadi sesuatu yang elektron kalau misalnya turun meloncat kedua itu namanya Balmer, kalau loncat ketiga itu pasien, kalau misalnya ke satu itu Lyman, oke? Nah, jadi gini anakku, jadi gini. Ternyata kata si Balmer, kalau misalnya walaupun hidrogen itu elektronnya cuma satu, jangan berpikir bahwa lintasan elektronnya itu cuma satu, ya, tapi banyak, ya, tergantung pada energinya. Sekali lagi, jangan sampai berpikir hidrogen itu cuma satu elektron, berarti kalau gitu lintasannya cuma satu dong, salah, ya. Lintasan elektron itu bisa 1 sampai 4 sampai 5, ya. Lintasannya bisa tergantung kepada energinya. Kalau energinya cukup untuk di kulit ke-1 ya cuma 13,6, berarti dia ada di kulit ke-1. Nah, terus kalau misalnya Bu, misalnya dikasih dapat energi dari luar, berarti dia bisa pindah lintasannya, bisa ke-2, ke-3, ke-4, atau bahkan dari 4 ke-2, 4 ke 1 boleh jadi masalah, ya. Oke, jadi mengerti dulu ini dulu sekarang bahwa setiap walaupun atom hidrogen itu elektronnya cuma satu, jangan berpikir bahwa lintasannya cuma satu. Itu tersedia rumahnya lintasannya banyak, ya. Lintasan elektronnya banyak. Mau di mana dia elektronnya berada itu bergantung pada energi yang dia dapatkan. Kalau misalnya dia harus mengeluarkan energi, energinya hilang, berarti dia harus pindah ke lintasan depannya atau belakang. Kita akan bahas itu nanti, ya. Oke. Nah, terus itu Balmer itu disempurnakan oleh Rydberg untuk spektrum garisnya. Katanya untuk hidrogen, itu di sini N final itu maksudnya tuh dia akhirnya bisa masuk ke lintasan mana, terus inisial itu yang mula-mulanya, ya. Dan R-nya adalah konsentrasi Rydberg yaitu 1,097 kali 10 pangkat 7. Nah, maksudnya N final itu 5 yang tadi bilang. Ini untuk hidrogen. Kalau ujung-ujungnya si elektronnya ke lintasan ke-1, makanya disebutnya direct Lyman. Kalau misalnya dia ujung-ujungnya pindahnya ke lintasan 2, itu N2, N sama dengan 2 itu berarti Balmer. Kalau misalnya dia pindah ke lintasan 3 itu namanya direct patient. Nah, tadi Ibu bilang kan tadi Lyman apa? Ultraviolet ya? Iya. Kalau Balmer, cahaya tampak, kalau pasien Cahaya tampak. Infrared kan ya? Infrared. Oke, nah coba kamu masukin aja untuk yang N2 ke 1, berarti ini direct apa? Lyman. Lyman. Ya, jadi masukin di sini. Ternyata pas saat dihitung itu lambda 1 panjang gelombangnya adalah 121,6 ultraviolet gitu di sana. Jadi kenapa? Jadi kalau misalnya kamu melihat ternyata ini ada atom ditembakkan dengan ini, ternyata dia mengeluarkan ultraviolet gitu kan, ya, mengeluarkan cahaya ultraviolet. Jadi apa? Oh, itu tuh di atom itu ada, di sistem atom itu ada elektron yang pindah ke N sama dengan 1 gitu, ke kulit ke-1 gitu. Nah, terus kayak gitu kamu lihat lagi, ternyata yang dia mengeluarkan cahaya tampak. Berarti kalau gitu ada di sistem atom itu ada elektron yang pindah lintasan ke lintasan kedua gitu. Nah, terus itu ditambahkan lagi. Ternyata dia tuh mengeluarkan infrared. Berarti kalau gitu
kamu sudah prediksi di sana ada elektron Yang pindah ke lintasan ketiga. pindah. Ingat lah ya, ini baru ngomongin gas hidrogen ya. Ada 3 di ini untuk gas hidrogen, untuk atom berelektron 1. Nah, kalau yang di eksperimen fisika dasar, eksperimen fisika lanjut pakai apa? Gas ya. Pakai gas hidrogen bukan? Udah ada yang eksperimen spektrum garis? Kayaknya enggak deh, Bu. Oh, belum ada. Oh, kayaknya di ini deh, yang kedua kayaknya. Bukan yang pertama. Iya, kayaknya Bu di yang kedua. Oke, di semester besok berarti ya. Nah, jadi dasarnya untuk eksperimen fisika lanjut yang spektrum garis itu adalah dari sini, ya. Jadi kamu akan lihat di sana nanti mengidentifikasi, oh ini yang dia hilang spektrum apa, spektrum garis apa. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini nanti pada saat kamu eksperimen itu, loh kok kenapa tiba-tiba ada warna merah sama warna biru visible itu kan magic cube ini ya. Kok ada tambahan gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini diganti dengan helium, ternyata ada juga nih spektrum garisnya di yang. Nah, jadi di sini dari mengidentifikasi spektrum garis kamu bisa tahu elektron dari helium itu sedang pindah ke lintasan apa gitu. Terus kalau ini diisi dengan merkuri, nah jadi artinya spektrum garis itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi unsur gitu kan ya. Lihat aja spektrum serapnya. Oh ini Oke, jadi tadi Rutherford itu tidak bisa menjelaskan tentang spektrum garis ya. Oke. Terus kata Bohr, tenang. Katanya model klasik Rutherford itu elektron itu mengorbit pada inti itu tidak stabil karena betul nggak tidak stabil karena benar elektron itu mengalami percepatan sentrifugal. Kalau elektron dipercepat berarti akan menghasilkan radiasi. Kalau misalnya radiasinya akan menyebabkan serangan energi, kalau gitu elektron itu akan jatuh ke inti. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Nah, lihat tahun 1913 Bohr itu mengusulkan model terkuantisasi dari atom hidrogen untuk memprediksi adanya spektrum yang telah terobservasi. Oke, tadi Rutherford udah gagal lagi untuk karena tidak bisa menjelaskan tentang spektrum garis. Oke, katanya gini. Kalau saya berpikir katanya gitu. Boleh Rutherford, tapi ada 2 postulat dua postulat kuantumnya. Kuantum karena di sini ada kuanta di sini katanya. Postulat kesatunya adalah elektron itu akan tetap berada dalam orbitnya tanpa memancarkan radiasi hanya jika orbitnya memiliki momentum kelipatan bulat dari H per 2 pi. Kelihatan Ibu kelihatan nggak? Enggak. Enggak? Oke.
Nggak kelihatan ya? Oke. Bentar. Bentar. Sebentar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Suratan ibunya udah kelihatan? Belum. Oh, belum. Oke. Nah, sabar. Belum kelihatan ya? Belum? Halo? Kenapa? Ibu share screen-nya, kalau di aku udah nggak ada. Oh, begitu? Nah, sabar ya, anak soleh ibu.
Bentar, kenapa ini ya? Belum kelihatan banget, bener? Nggak ada? Nggak ada ya? Gak ada, Bu. Ya, maaf Ibu, teknologinya terlalu. Kalau misalnya suara Ibu kedengaran, berarti bagus kan koneksi internetnya? Bagus, Bu. Terdengar suara mah. Ya gitu mah, Mamah mana? Tapi coba, ini udah kelihatan nggak? Model bor gitu? Udah? Udah. Oke. Udah, Tapi Bu. coretannya belum ya? Coretannya nih nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak. Sedih. Bu. Kenapa engkau? Oke, gini aja. Katanya dia tuh kuantisasinya kalau kelas 1 itu adalah katanya elektron itu tetap berada dalam orbitnya tidak akan memancarkan radiasi kalau orbitnya adalah kelipan bulat dari H bar ya. Coba turunin nih, atau jadi pernyataan itu sama dengan 2πRN sama dengan N lambda. Ada yang bisa turunin nggak? Coba. Ln sebenarnya MVR. Masih ingat nggak kemarin panjang gelombang Compton gimana? Besarnya berapa? Panjang gelombang Compton? Lambda sama dengan panjang gelombang Compton. 1,24. Lambda sama dengan H per P ya? Betul nggak? Lambda sama dengan H per P kan? Ya. Betul? Coba masukin H sama dengan lambda per P. Nah, P-nya kan MV kan ya? Coba. Berarti kalau gitu MV sama dengan lambda sama dengan H per MV. MV-nya diganti dengan H per lambda. Jadinya kayak gimana? Jadi kayak gini nggak? 2πRN sama dengan N lambda. Tuh. Dapat nggak yang ini nih? 2πRN sama dengan N lambda. Halo? Ibu, maaf, slide-nya hilang. Oh gitu? Astagfirullahaladzim. Udah ada lagi sekarang? Ada nggak? Hah? Belum ada, Ibu. Apa sih lagi? Oke.
Oke, udah bisa nggak lihat screen-nya sekarang? Halo? Udah bisa kelihatan nggak? Belum ada, Bu, kalau di saya. Saya di saya mah udah Bu. Udah ya, oke. Katanya postulat ke-1 itu adalah LS dengan MVR NH. Di saya masih belum, Bu. Nah, kok bisa? Hampir semuanya belum kelihatan? Belum, Ibu. Nggak tahu Bu. Saya ada Bu, Noval ada. Waduh. Berarti aku doang apa gimana? Saya nggak ada. Ada nggak nih? Presenting doang, Bu, tapi nggak ada. Kelihatan Ibu ada nggak? Ada Bu yang model bor kuantisasi dari L dan F. Iya, terus gitu. Nah, mesti kita berdua aja kuliahnya. Oke. Ya kelihatan. Ini benar-benar coretan Ibu nggak kelihatan? Cuma Gusti aja yang kelihatan? Sepertinya iya, Bu. Hai. Ibu nulis apa Gusti? Model bor kuantisasi dari L dan F. Terus rinciannya di bawahnya. Bor mengusulkan 2 postulat kuantum, postulat 1 elektron. Oh iya, iya. Ada semua. Dengerin. Coretan Ibu, maksudnya coretan Ibu kelihatan nggak? Nggak ada Bu, kursor aja hilang Bu. Oke, Ibu ulang lagi. Astagfirullahaladzim, kenapa hari ini tuh sedih. Ada nggak sekarang? Hai. Coretan Ibu kelihatan nggak? Ada, Bu. PPT-nya ada Bu, tapi kalau Ibu bermaksud coretan belum ada lagi. Ada? Ada? Coretannya ada? Nggak ada Bu, kursornya juga nggak ada. Ya Gusti, kalau misalnya pengen Ibu nggak ngasih kuliah hari ini, jangan kayak gitu dong, bisa aja. Bu, saya mah objektif aja Bu. Oke, sekarang kalau misalnya udah bisa kelihatan 2 PRN sama dengan N lambda, bisa tahu nggak? Udah kebukti belum? Ya Bu, sekarang hilang total. Ya Allah, ya Allah. Hilang total. Masa sih? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, please. Tuhan, please. Oke, udah ada belum? Ada, Bu. Alhamdulillah.
akhirnya. Coretan Ibu kelihatan nggak? PPT aja, Bu. Nggak ada. Coretannya? Nggak ada coretannya, Bu. Enggak, Bu, masih PPT. Ya Allah, Gusti, kenapa sih kemarin-kemarin gampang-gampang aja deh. Oke, Bager, di sini lihat sini. Ini kelihatan nggak pointer Ibu? MVR sama dengan NH plus, NH bar. Ya, pointernya kelihatan nggak? Nggak juga. Nggak ada pointer, Bu. Nggak ada. Ada nggak? Nggak, Bu, nggak ada. Ini ibunya nulisnya lihat NVR ini dengan tulisan yang keren banget sebenarnya NH bar. Kok bisa sih? Terus gitu masukin aja di sini lambda sama dengan H per P. Nggak kelihatan bener-beneran nih. H. Nggak ada, Bu. Nah, ibu ini lagi pusing kenapa ya? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, please. Oke, jadi gini aja. Belum ada sharingnya? Ada nggak? Masih PowerPoint ya? Malah nggak ada PowerPoint, Bu. Kenapa ini? Oke, ini aja. Ibu, kamu pakainya ini aja. Pikiran. Oke, gini. Lihat sini ya, postulat 1 itu adalah, tadi katanya, elektronnya akan memancarkan radiasi hanya bila momentum sudutnya adalah kelepasan bulat dari H-bar. Oke. Nah, kalau kamu masukin panjang gelombang komputer itu kan H per P. P-nya kan MV. Kalau misalnya dimasukin nanti akan dapat 2 PRN sama dengan M lambda. Nah, kamu tahu nggak maknanya ini apa? 2 PR apa? 2 PRN apa? 2 PR apa? Keliling lingkaran. Ya, apa keliling lingkaran? Keren, keliling lingkaran. Jadi kalau misalnya kamu pikir nih, kalau misalnya tadinya kalau misalnya pakai coret-coretan, Ibu tuh udah coret-coretnya gini. Jadi kalau satu panjang gelombang itu kan kalau misalnya itu ada puncak sama lembah ya nggak? Satu panjang gelombang tuh. Iya. Ya, berarti di X-nya itu jadi dari sini ke dari pusat ke pusat lagi ya. Jadi satu panjang gelombang udah kebayangkan ya? Oke? Itu satu panjang gelombang. Kalau 2 panjang gelombang berarti panjang gelombang berarti satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah ya nggak? Iya. Ya, berarti satu panjang gelombang itu satu puncak, satu lembah, berarti itu sumbu X-nya kan yang diukurnya kan mulai dari dia naik terus gitu ke titik lagi, dari titik A ke titik A lagi, itu adalah panjang gelombang ya nggak? Bayangkan? Nah, sekarang kalau misalnya udah tahu satu panjang gelombang segitu, terus kamu buat di situ satu panjang gelombang itu dibuat jadi lingkaran. Nah, itu adalah lintasan elektron yang pertama. Terus kalau misalnya lintasan elektron kedua adalah 2 panjang gelombang. Jadi nanti tuh jadi kayak ada bulat gitu. Jadi oke, lihat sini, ini kelihatan nggak bulat Ibu? Kelihatan. Oke. Kelihatan, kelihatan. Nah, jadi ini itu
satu panjang gelombang ini jadi segini tuh. Jadi untuk kulit ke-1 itu satu panjang gelombang. Jadi si panjang keliling lingkarannya itu adalah satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Nah, kalau misalnya lintasan kedua dari N kedua dari elektron itu sebentar. Oke, jadi maksudnya di sini Ibu mau ngeliatin bahwa kalau lintasan kedua berarti ini akan lebih besar karena terdiri dari dua panjang gelombang. Jadi ini tuh segini itu dari titik dari sini ke sini lagi, dari ujung ke ujung dari sini itu adalah satu panjang gelombang. Nah, itu adalah lintasan ke-1. Nah, kalau lintasan kedua itu 2 kali panjang gelombang. 2 PRN, jadi 2 kali panjang gelombang. Jadi si kelilingnya itu sama dengan 2 kali panjang gelombangnya. Terus kalau itu lintasan yang ketiga adalah 3 kali dari panjang gelombangnya. Oke, Ibu undur dulu semua. Oke, ngerti nggak maksud Ibu di sini? Halo? Halo? Ngerti nggak maksud Ibu di sini? Jadi, lintasan pertama itu bentuknya kan lingkaran. Nah, keliling lingkarannya itu sama dengan satu panjang gelombang. Terus udah gitu kalau misalnya N yang kedua, berarti keliling lintasannya itu, keliling orbitnya itu sama dengan 2 lambda. Terus kalau misalnya N yang ketiga, berarti keliling lintasannya, kan tadi lintasannya lingkaran kan kata si Bohr. Nah, kalau keliling orbit elektronnya sama dengan kelipatan dari panjang gelombang de Broglie-nya, maka di sana elektron tidak akan memancarkan radiasi pada saat dia berkeliling. Oke? Itu postulat 1 dari Bohr. Ngerti nggak di sana? Halo? Jadi kalau misalnya si lintasan orbit elektronnya nggak kelipatan dari panjang gelombang de Broglie-nya, dia akan mengeluarkan radiasi. Misalnya orbitnya setengah lambda, oh berarti dia pasti akan mengeluarkan radiasi. Tapi kalau misalnya keliling lingkarannya adalah kelipatan dari panjang gelombang de Broglie-nya, maka dia tidak akan mengeluarkan radiasi. Oke, ngerti nggak sampai sini postulat 1? Ada yang tanyain nggak? Halo? Ngerti? Halo? Masih ada nggak kalian? Masih, Bu. Ngerti, Bu. Cuman patah-patah. Oh, patah-patah. Alah. Oke, ngerti nggak? Insya Allah, Bu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi panjang gelombang. Jadi gini aja, panjang gelombang de Broglie 2 kali tinggal dibuat buat lingkaran. Nah, itu adalah lintasan dari orbitnya. Jadi panjang gelombangnya berapa, terus
buat lingkaran. Nah, itu adalah orbit elektronnya. Nah, terus kayak gitu, ada postulat yang kedua, katanya elektron itu bisa melompat dari satu orbit ke orbit yang lain jika elektronnya kalau nggak memancarkan, dia menyerap foton. Karena di sini energinya terkuantisasi, maka di sana tuh kalau misalnya tadi yang Ibu bilang, kalau elektronnya dapat disinari, maka dia akan nambah energinya. Kalau misalnya nambah energinya, kata si orbitnya, lo udah terlalu banyak di orbit saya gitu kan, kamu keluar deh gitu kan gitu, keluar dari yang sesuai dengan energi yang kamu punya. Nah kayak gitu. Jadi kata Bohr tuh kayak gitu, postulat dulu itu. Jadi elektron itu bisa melompat dari satu orbit ke orbitnya kalau memancarkan atau menyerap, atau dengan kata lain kalau dia itu menerima atau mengeluarkan cahaya. Kalau menerima atau mengeluarkan, dia pasti akan loncat gitu kan ke. Oke, sampai sini dua postulat ini mengerti ya? Oke, kita lihat sini. Nah, tadi akibat postulat 1 katanya karena terkuantisasi momentum sudutnya mengakibatkan terkuantisasi jari-jari dan energinya. Jadi kalau misalnya dimasukin nanti si Rn itu sebenarnya A0 per N kuadrat per Z. Artinya apa? Masuk akal nggak bahwa Rn ini terkuantisasi? Artinya ini Rn sebenarnya, jadi Rn itu jari-jari dari orbitnya bergantung pada kulitnya, N-nya. Kulit ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Nah, ini untuk atom hidrogen. Tapi kalau misalnya untuk atom yang berelektron banyak gimana? Ya berarti min N0 Z kuadrat per N kuadrat. Jadi Z-nya adalah, jadi kalau misalnya helium berarti di sini Z-nya jadi 4 kan gitu ya. Kalau misalnya untuk yang atas itu untuk hidrogen. Oke, jadi kalau gitu En itu adalah tingkat energi. Nah, tingkat energi itu bernilai negatif ya. Nah, jadi E0 itu adalah keadaan dasar. Jadi tingkat energi yang terendah, status dasar dari atomnya. Nah, lalu E1, E2, dan sebagainya itu adalah keadaan eksitasi. Oke, maksudnya E0 di sana apakah? Maksudnya E0 di sana apa? Pada saat kapan? Kalau untuk di hidrogen. Pada saat di kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4 atau gimana? Maksudnya di situ E0 tuh. Halo? Jadi E0 itu adalah energi ionisasi. Ya, E0 jadi kerja yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron dari atomnya, dari keadaan dasarnya. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya atom terionisasi, berarti artinya kalau atom udah terionisasi artinya apa? Tidak ada elektron di atomnya. Ada elektron yang keluar kan? Ya, keluar dari sistem atomnya. Itu udah atomnya udah terionisasi. Contohnya apa? Kalau misalnya jadi ada O2+ gitu, berarti udah ion, bukan atom. Kalau O saja berarti dia netral gitu ya. Tapi kalau O2+ berarti udah ada elektron yang terlepas. Jadi itu namanya ion, jadi bukan lagi atom. Jadi kalau ion itu adalah kepala lab fisika dasar. Itu mah Pak Ion, Bu. Oh, Pak Ion ya. Oh, sedang serius ya. Oke. Nah, jadi ini turunannya bisa di sini ya, bisa lihat di sini. Oke, jadi kayak gitu ngerti kan ya, ada NO, ada energi ionisasi, ada En. Jadi En itu adalah energi yang diperlukan untuk bisa elektron berada di orbit itu, ya. Oke.
Nah, akibat postulat 2 katanya, tadi kan ya, si Bohr bilang di postulat 2 itu, elektron bisa berpindah dari lintasan satu atau ke lintasan yang lain itu kalau memancarkan atau menyerap energi. Oke, jadi sini adalah EI itu adalah inisial dikurangi dengan EF itu final. Jadi sama dengan HV, selalu kayak gini, selalu sama dengan HV akan memancarkan gelombang elektromagnetik. E1 sama dengan EF sama dengan HV ya. Selalu memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, terus udah gitu diturunkanlah oleh V sama dengan segini katanya gitu. Nah, jadinya akan keluar kayak gini. Nah, ini ternyata sesuai dengan yang diturunkan oleh Balmer ya. 1/lambda sebenarnya min N0 CH per 1/NF min 1/N. Oke. Oke, lihat sini. Ibu pengen tanya, E di 1, di N sama dengan 1, sama E di N sama dengan 2, mana yang lebih besar energinya? Sekali lagi. Energi di kulit ke-1 dengan energi di kulit ke-2, mana yang lebih besar energinya? Kedua. Ke-1 atau kedua? Kedua. Kedua, kenapa? Karena lebih tinggi. E itu sama dengan tadi kan 13,6 per N kuadrat ya. Kalau N-nya 1 berarti E-nya adalah 13,6. Negatif ya, ingat loh, negatif. Negatif 13,6. Kalau misalnya energi di kulit kedua berarti 13,6 per 4 ya nggak? Iya. Negatif tapi ya, negatif ya. Berarti kalau gitu Lebih di besar kulit dia. kedua lebih besar kan ya yang 2 ya? Iya. Nah, katanya kalau misalnya, jadi kalau gitu, oke. Kulit pertama berarti kecil, semakin keluar dia semakin Besar. Semakin besar, semakin kecil. Semakin keluar. Semakin keluar berarti semakin besar atau semakin kecil? Ayo. Kulit pertama kan min 13,6. Yang kedua adalah negatif 13,6 per 4. Negatif tapi ya, bukan positif. Jadi mana yang lebih besar? Kulit kedua, kulit ke-1? Kulit kedua. Jadi semakin keluar itu Besar. semakin besar. Oke. Nah, oke. Jadi kalau misalnya gitu masuk akal gini. Jadi kalau misalnya kalau elektron mau loncat ke orbit yang lebih dalam, dia harus memancarkan energi, betul nggak? Iya, betul. Betul. Jadi kalau elektron loncat ke orbit yang lebih luar, dia harus menyerap energi. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu namanya spektrum pancar dengan spektrum serap, gitu ya. Jadi kelebihannya adalah model Bohr itu bisa menerangkan panjang gelombang yang berkesesuaian dengan deret Lyman, Balmer, Paschen, Braket, dan Farm. Ya. Nah, terus dia juga bisa menerangkan tentang spektrum pancar dan spektrum serap. Ya. Jadi kalau misalnya ada spektrum yang memancarkan gelombang elektromagnetik, jadi dia bilang elektron loncat ke tingkat energi yang lebih rendah, ke orbit yang lebih dalam. Jadi kalau dia memancarkan. Masuk akal kan sambil memancarkan foton, karena energinya berarti berkurang kan. Kalau misalnya berkurang berarti dia loncat ke yang lebih dalam. Nah, jadi kalau misalnya dia, kenapa tiba-tiba atomnya mengeluarkan foton misalnya gitu. Nah, itu berarti ada elektron yang sedang loncat ke orbit yang lebih dalam. Nah, terus kayak gitu, kenapa tadi setelah
arahkan cahaya putihnya ke gas hidrogen, ternyata ada yang hilang. Tadinya Mejiku, Hibidiu, biru sama hijau nggak ada. Oh, berarti ada yang diserap gitu. Berarti kalau misalnya gitu, kalau ada yang hilang tadinya Mejiku, Hibidiu jadi biru sama hijaunya hilang, berarti kamu bisa menebak di sana ada elektron yang pindah ke kulit luar, ke kulit yang lebih luar. Pindah ke kulit luar. Ya. Jadi karena dia menyerap menyerap gelombang sinar warna hijau dan warna biru gitu di sana. Makanya jadinya hilang gitu. Oh, itu bisa ya. Jadi nanti pada saat kamu eksperimen fisika lanjut, kamu akan lihat di sana, kok ada nambah spektrumnya. Oh, berarti ini lagi atomnya, elektronnya lagi ngapain, bisa tahu gitu ya. Oke. Ibu mau nanya. Ya, siap. Gimana, Cantik? Itu Bu, yang diserap itu hanya untuk visible light atau semuanya sampai sinar gamma itu bisa diserap sama elektron? Oh, ini spektrum serap. Jadi kalau misalnya kamu nanti akan lihat di sana, kalau misalnya, jadi ini tidak harus disinari oleh gelombang elektromagnetik ya. Energi itu bisa juga tadi yang kalau di lampu bohlam tuh, filamennya dia mengeluarkan elektron, terus udah gitu di sana ada beda potensial yang membuat dia punya energi kinetik. Nah dia energi kinetik ke elektron satu menumbuk elektronnya dapat energi kinetik sehingga menumbuk gas yang ada di bohlam. Nah, atom yang ada di gelas di bohlam. Nah, nanti dari energi kinetiknya elektron itu ngasih energi ke elektron, membuat dia pindah ke atas, ke lintasan yang lebih jauh. Nah, setelah itu dia selalu ingin stabil, pengen lagi kembali ke lintasan sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa melihat cahaya di dalam neon itu? Karena tadi si elektron tadi yang udah dapat energi dari tumbukan elektron itu pengen balik ke itunya sambil mengeluarkan cahaya lampu gitu di sana. Makanya bohlam itu kadang suka ada di jalanan itu reparasi bohlam katanya gitu ya. Nah ceritanya itu mau si gasnya itu diganti, gasnya udah jenuh gitu di sana, si elektronnya sudah tidak mampu lagi untuk berpindah gitu di sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu lihat, kalau reparasi itu sebenarnya mengeluarkan si gas hidrogen yang mengganti gas hidrogen ya gitu supaya dia. Nah itu tadi kalau misalnya tadi spektrum berarti spektrum apa tadi, serap ya? Nah kalau misalnya spektrum serapnya itu gelombang elektromagnetik berenergi tinggi, itu yang kerennya itu bisa membuat elektron di kulit pertama itu pindah ke kulit ketiga. Nah, pada saat udah di kulit ketiga, karena tadi disinari oleh gelombang elektron yang energinya tinggi, sambil dia itu kembali ke kulit ke satu, dia sambil mengeluarkan sinar X. Kebayang nggak? Yang kerennya itu adalah tadi, jadi sinar X itu dihasilkan dari perpindahan elektron. Jadi tadi Rahma, jadi kalau misalnya ditembakkan sinar yang bisa mengeluarkan elektron dari kulit pertama ke kulit ketiga, itu pada saat kulit ketiga mau pindah lagi ke kulit ke satu, dia sambil mengeluarkan sinar X. Jadi produksi sinar X juga bisa dari transisi elektron dari kulit ke satu ke kulit ketiga. Nah dari kulit ketiga kembali ke kulit ke satu itu dia mengeluarkan energi yang gelombang elektron yang berenergi tinggi sampai ke sinar X. Jadi salah satu produksi sinar X itu selain juga yang kemarin yang kebalikan dari efek fotolistrik, juga ini dari transisi elektron gitu. Nanti akan diterangkan kok, nanti ada produksi sinar X dari sini. Ya, ada lagi? Rahma udah, Bu. Rahma udah. Ibu 1440 ngajar klasik.
Iya, sekarang udah 14.40. Makanya, oke, Ibu stop dulu sampai sini. Kita akan lanjut ya untuk model atom. Ini menarik sekali model atom. Soalnya sebagai bahan untuk nanti pertanyaannya bisa jawab nanti kalau misalnya untuk yang efek Balmer gitu ya, nanti di eksperimen fisika lanjut. Mohon maaf sama Ibu ditutup dulu ya. Sampai sini aja. Maaf tadi Iya, dengan Ibu. coretan-coretan yang nggak kelihatan, padahal kalau tadi coretannya jalan enak ngelanginnya. Oh ternyata make sense sekali itu yang namanya Rutherford itu berpikir gitu. Oke, Ibu pamit dulu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. PT-nya dikirim Terima nggak, Bu? kasih, Bu. Apa? Apa tadi? PPT-nya, Bu. Oh, PT-nya oke. Ibu share ya di grup. Bisa di grup ya, yuk.